Karena kita dalam dunia ini, ngerti nggak? Iya. Kita dalam dunia ini, Tuhan tetap setia. Kasih karunia yang menyertai Roh Kudus, melihat yang lama menyertai dan umurnya juga panjang. Terus juga Apa panjang? umurnya panjang. Itu karena menyertai Tuhan. Umurnya panjang kan karena ada kan? Berapa seribu? Kan 1.000 bagi manusia kan buat bagi Allah. Ya beda, pokoknya intinya panjang lah umurnya, ngerti nggak? Iya. Fokus ke jangan terlalu yang main-main dulu. Oke, Ya oke. kan? Oke, oke. Oke. Terus dari dulu, pokoknya dilihatlah manusia itu semakin berdosa Dari turun lu. dari Adam dan Hawa semakin berdosa. Terus dibinasakan lah semua. Cuma kasih karunia Allah ada pada Nuh. Karena apa? Karena kasih karunia Allah. Gitu loh. Iya, apa nggak sama Ya Allah? karena kasihnya melihat Nuh ini gitu loh. Dia melihat Nuh ini gimana? Karena kasih Allah. Makanya dibilang bukan karena perbuatan kita semua. Tuhan ngasih. Tuhan Berarti Tuhan kasih karunia ngasih Allah lu itu pada karena lu berkenan dong. iya kan Tuhan. Iya kan itu kasih karunia. Kayak mana dia bisa berkenan? Ya karena kasih karunia Tuhan lagi. Intinya karena kasih karunia Tuhan, kenapa dia bisa berkenan? Oke. Bukan karena perbuatan dia. Kasih karunia Tuhan. Dari nula kita masuklah ke zaman kita kan. Dan mau lagi dia juga kayak rubah kata Tuhan dan Tuhan boleh lagi merubah itu. Makanya ada pelangi. Tapi ya kita tetap semakin berdosa. Kenapa? Karena bisa ada itu dunia ada dosa ada ya jadi kita mau ke jalan yang benar salah dan yang ketiga Secara nggak langsung Tuhan izinkan di dunia ini banyak ada dosa, ada iblis, tapi sekarang manusia itu karena perbuatan manusia itu sendiri bukan karena Tuhan karena perbuatan manusia itu sendiri berarti awalnya karena buah pengetahuan itu kan. karena manusia itu sendiri lah dia yang mau dipujuk melakukan dosa sampai sekarang itulah jadi dosa dan yang namanya iblis itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kita sudah melakukan dosa, berarti pertama kita dalam keadaan posisi dengan kita dalam posisi yang oke. Terus dunia adalah tempat si iblis. Terus juga iblisnya ada. Dunia dipakainya juga. Semua alat-alat api atau macam itu dipakai menjadi alat dosa. Apa itu? Dosa. Bisa melakukan dosa. Biar manusia itu jauh ya dari Tuhan. Jauh karena itu bisa dipakai. Ketika kita merasa kita bisa melakukan apa aja, kan itu udah angkuh. Sombong. Itu berarti itu berdosa. Kita sombong. Itu nggak boleh. Itu karena tuntunan si iblis itu tadi. Daging kita lemah. Berbuaya dosa. Berbuah lah. Daging kita itu dosa. Jadi makanya generasi sebelumnya bisa melakukan perhitungan itu karena dosa dan mereka tidak memiliki keyakinan dengan Kristus mereka mau dihidupkan Kristus itu bisa apa caranya Kristus itu sendiri karena tidak dijalankan maka pun harus rindu Tuhan yang dilepaskan kedua itu dilepaskan bukan dosa-dosa dilepaskan dari bumbu-bumbu dosa dari generasi yang sebelumnya dengan dosa-dosa
semua. Kalau kalau kata Firman Tuhan, dua orang benar Bila dalam yakin didoakan besar kuasa. siapapun kita lihat berhak karena kasih Tuhan itu cuma keselamatan itu cuma siapa mau kakak seperti saya mau kakak mengenal jadi kalau misalnya kakak berbuat cinta atau misalnya narkoba atau kakak misalnya cantik Definisinya apa sih? Jiwa berhati definisinya apa? kita menyembah Tuhan yang sama. Itu bukan hanya kayak nyembah patung, nyembah Iya, apa, itu menyembah Tuhan yang sama. atau nyembah Kita menyembah dia kita itu mengimani misalnya kayu berdoa kepada kayu gitu kakak mengimani dia Islam sama. udah jangan fokus mereka kalau kakak masih ada kayu di mata apa kata Oh, ada balok di mata. kalau ada balok di mata jangan kau tengok orang lain balok di matamu itu belum fokus kalau balok di matamu belum kuat tanya dulu kakak gimana lah kakak kata kakak mengasihi Kristus tapi kakak Allah Ini besar kayak Hah? ya. Kata kakak kasih Kristus tapi kakak benci agama Kasihan dong orang baik yang dijolimi tapi yang lain. lebih baiklah kita dibenci karena Kristus atau dihina karena Kristus dibandingkan kita dihina karena salah daripada kita dicerca karena kita bersalah lebih baik kita dihina karena kita dihina Kristus itulah kebanggaan kita itu kebanggaan kita harus bangga menderita harus bangga demi besar jangan harapkan kekayaan karena kekayaan itu bisa membuat manusia membuat tua itu ada Tuhan kata firman Tuhan mana boleh kita itu menyembah kepada dua bukan satu kepada mama lain kepada Tuhan enggak boleh apa kata Tuhan pada intinya kayak tadi kan bukan sekedar mama iblis jadi kalau sebelum kakak mencoba untuk memaafin orang lain coba dulu Introspeksi diri ya. kalau di matamu itu kira-kira udah keluar atau belum Jadi maksudnya mau itu definisinya apa? Itu kan kekurangan. iya kesalahan itu kelemahan itu kau udah mengakui dosamu ya kamu udah mengakui bahwasanya kau perlu diselamatkan kalau kau belum mengakui bahwasanya kau perlu diselamatkan balik di matamu belum kau keluarkan kalau kau belum mengakui bahwasanya kau sudah di dalam jalan yang salah balik di matamu belum kau keluarkan gimana kau bisa menuntut mereka apa kata penantu orang buta menuntut orang Kristen mau sepandai apa pun kakak tentang firman Tuhan balik di matamu selesai gimana Ya sih kalau aku gak merendahkan diri sama pencipta ya. Iya sama ya sih. kakak baca firman Tuhan bahwasanya barang siapa yang mau membuat dirinya tinggi dia harus menjadi Kayak Tuhan Yesus lah dia kan udah menang. juga firman Tuhan banyak loh tentang rendahkan diri Lebih dia dapat manusia. kalau kakak merasa diri kakak selama wajib Apa? kalau kakak merasa diri kakak ada kuasa yang tidak terlihat di terus minta jangan Apa minta Tuhan? ceritakan dulu ceritakan jangan pandang lebar intinya di cerita mungkin
dosa-dosaku. Jangan lupa kalau tak dosa nggak akan berdosa. Iya. Dosa-dosaku, jadi ada kuasa-kuasa iblis yang coba terus mengganggu. Minta doakan sama pendeta. Walaupun dia nanti munculkan dia kalah itu Walaupun apa? muncul. Kalau kakak misalnya bermanifestasi kalah Emang bisa ya? bisa manifestasi nanti bisa. Kok manifestasi itu orang kita di mana di bawah? Ya nggak tahu pokoknya ya di bawah sadar kita lah. Oh kan berarti apa lo berarti ya? Tapi yang digantikan kakak kan si setan itu mas ya. Kan kalau kakak lagi di bawah saudara kakak misalnya atau dibawa entah kemana terus ganti dulu sama roh jahat itu. Tapi jadinya setan Ya, itu lah si ya. setan itu menguasai kakak. Cuma ini di situ nggak ada apa-apanya. Iya, karena kan Nggak ada apa-apanya. Aku udah pernah Tuhan Yesus sendiri lah yang ngasih tunjuk. siapa? Ngasih tunjuk. Makanya dulu ada juga yang kayak gitu, kesurupan dia. Kesurupan dia. Terus apa? Langsung beda kerja. Hah? Langsung beda kerja. Kalau yang itu sih. Bahkan nambah itu yang dulu di situ. Ya, aku enggak. Aku yang belakang. Tahu apa? Jadi itu yang dia mengambil alih, dia nggak berani sama sekali mengambil. Kenapa dia bilang Kok berani lihat? Roh Kudus? Emang dia bisa lihat orang kudus Bisa. tapi kau nggak bisa Yang lihat. tak terlihat itu bisa yang nggak terlihat. Tapi secara langsung orang kudus bisa lihat wujud asli si iblis, Iblis. tapi kau nggak bisa lihat orang Bisa kudus nengok maupun. Iblis maupun iblis. Tapi kau bisa merasakan. Kenapa bisa dibilang merasa? Jika kakak Kawan misalnya gimana? kerasukan, kakak kerasukan misalnya. Aku bilang kakak itu mana? Nggak mau berani ya. Itu lagi masing-masing. Yang ada roh kudus. Tapi iblis yang apa itu loh yang berfirman itu bukan soal kesurupan ini lagi. Iya. Yang ini yang bisa membuat manusia itu jadinya pribadinya itu Mental. kayak dan Buat si lawannya jadi mental. di depan kita seolah dia tuh ini loh gimana ya? Oh dijelasin ini. Apa ya dia bilang? Oh kalau nggak salah divisi yang paling ditakut itu bukan yang soal yang kesurupan kalau itu tadi divisi yang bisa membuat kita itu loh seolah kita dekat sama Tuhan padahal kita itu udah ini kayak misal nih aku pergi ke gereja Manipulasi. iya apa sih namanya itu Manipulasi. Yang kita nggak sadar diri. iya Kita dibuat nggak sadar diri padahal kita lagi banyak melakukan dosa misalnya. iya jadi nggak ada rasa bersalah sama sekali Nggak ada dalam merasa hati bersalah bahkan yang kayak fine aja bahkan itu dosa dibilang itu nggak dosa. bahkan kayaknya dosa paling besar itu memuja Roh Kudus nih. Apa arti memuja Roh Kudus itu? Kalau kakak pakai nama Tuhan Allah sembarangan itu tidak mudah. Dalam hal apa dulu? Nama nyebut gitu udah. Bersumpah demi nama gitu misalnya. Sumpah aku demi nama. Itu Kata Ali nggak pernah bilang sumpah aku demi nama mamaku. Pernah? ya karena manusia itu percaya kalau kita sumpah demi ya sumpah demi Allah gitu. Ya enggak, sumpah dengan mama kakak pernah. Berarti lebih menghormati mama kakak. Berarti kakak lebih menghormati mama kakak daripada dia. Oh iya. Oke aja, simpelnya itu aja. Simpelnya. Berarti kalau ada orang yang berusaha dalam melakukan itu kan udah berdosa lah ya. Iya kan? Iya kan. Iya. Misal nih
Eh, Gini loh kak, gak usah terlalu banyak lah. Karena dosa itu intinya hasilnya apa? Jadi itu mau. Ya, mau dia banyak maupun dikit dia buat dosa. Mau. Nah, jadi menurut kakak, satu dosa bisa nggak masuk neraka? Ya bisa. Nah, Jadi nggak perlu lah kita bahasanya. Kalau gini berarti dosa. Gini gini. Kau itu diberikan hati yang mengerti bahwasanya itu buat baik atau buat salah. Jadi jangan kita udah tahu itu salah kau bilang benar. Jangan kita menipu diri kita sendiri. Apa kata ya satu Hamis? Barang siapa yang tidak mengaku bahwasanya itu dosa, ia menipu diri sendiri lah. Kalau siapa yang dosa maka dia adalah sekiranya dia ada apa? dia adalah sekiranya Dia adalah ia adalah sekiranya adil. asap Setia dan adil. kepada Tuhan. Oh sini. Tuhan yang setia dan adil. Oh, kalau kita ngaku dosa. Kita kalau kita mengaku dosa. Ya, kakak kamu mengaku dosa kakak. Meninggikan diri kakak berarti dalam Islam. Gak perlu jujur selamat berarti. Berarti orang yang nggak mengakui dia pernah berbuat dosa dan nggak mengakui dan nggak mau percaya dengan Yesus, ya berarti dia Kalau berarti dia kakak ini, menolak kasih karunia itu dong. iya. Kalau kakak ini misalnya haus nih kakak ya, Eh, haus. Terus ada air nih, gratis, eh, air gratis nih. Aku bilang, nah kau minum air. oh iya. Kalau kakak menolak, ya berarti masih haus kakak kan? Ya, haus. Tapi kalau kakak terima berarti nggak haus lagi kan? Yang haus itu dosa. Dosa yang dosa dalam mau, yang seharusnya itu kakak itu mau. Apa? Ujung-ujungnya kakak itu menerima mau. Iman kekal. Neraka. Wih sih, kakak tidak mau menerima yang jadi katakan memang dan itu hari itu siapa yang makan roti dan air ini ya kalau dua baca firman Tuhan itu. Tapi pada saat itu kan selama dia di Israel kan di Nazaret kan dia selalu bikin dia kasih di sungai Nazaret itu ya, kenapa eh, siapa di zaman itu bahkan Yahudi ataupun bangsa Israel di non Yahudi itu masih mengini namanya menunggu Mesir itu gitu. Karena di mata mereka kan kayak si Daud gitu kayak apa Yang mereka salah paham dalam mengartikan menafsirkan pembuatan Nabi yang terdahulu. Yesus itu mereka yang mengharapkannya itu Yesus itu misalnya kayak Netanyahu menteri Israel sekarang misal Netanyahu cocok nih jadi Mesias dia berkuasa dia bisa membebaskan Sandra misalnya gitu misalnya masa itu pengennya gitu dia itu lahir dari keluarga ternama lahir dari keluarga kerajaan misalnya yang terpandang mereka sedangkan Tuhan mengekspek Yesus Mesiasnya mati di kayu salib mati kalau ya gitu itu tapi tapi itu gak mau bertanya jadi orang Romawi yang ada nih pertanyaan si Doni bilang jadi orang Romawi atau Yudas yang udah menjual Yesus karena sudah mengizinkan iblis masuk dalam dirinya berjasa dong menyebutkan Tuhan di dalam kita itu sesat itu kan sesuatu bahkan banyak bahkan dong yang gini percaya orang yang menyalahkan Tuhan Yesus itu tetap berdosa tetap bersalah nah tapi itu harus dijalankan perbuatan itu harus dijalankan tapi kita mereka bersalah bukan berarti mereka benar nah, kenapa dia jadinya mengapa membelokkan yang benar itu yang kerjaan si setan kalau dia dulunya Kristen intinya kerjaan si setan
kalau kita ya kita jadi tidak tinggi Tapi dia melakukan itu karena dia lingkungan setan udah mentuhankan, setan walaupun mengatasnamakan Allah. nah, Berarti yang disembah itu selama ini bukan Allah yang kalau kakak pernah mimpi tentang neraka ada nggak kakak pernah mimpi tentang Tuhan Yesus nggak ada tentang neraka itu lah. aku banyak kesaksian yang bisa mengatakan hanya Yesus Iya, aku percaya, maksudku. Kenapa iblis ini bisa gitu loh, membalas nama Allah supaya manusia tuh takut pada dia gitu. Iya. Dan paling hebat ya, ada yang apa kan bisa balik kau nggak ada iya, malah serupa dengan sama kayak sekali nggak ada intinya dia kasih tenang sedikit ya bukannya kita biarpun kita nggak percaya sama kalau tapi berbuat baik. bukan biarpun kita tapi Kristus beda Aku tuh kalau dia yang udah dibuatkan dari awal kita ya kan dia manusia alfa dan jati omega. ketika dia mati ketika ini manusia jati di situ dia langsung dinyatakan janji dari kepunahan Kristus itu datang dan kita yang berdosa. Sebenarnya kita nggak ada satu dari agama Yahudi, agama Islam, agama apapun itu gitu. Sebenarnya kita nggak ada karena masuk dari Kristus datang ke mana keselamatan itu dikasih cuma siapa pun bisa Aku percaya. Tapi kan kita ada 10 perintah Tuhan kan. Satu dilanggar itu udah berdosa loh. Maksudnya, misalnya aku percaya Yesus, tapi aku nggak nyembah dia, sama aja nggak sih aku mendustakan mendua. Seriusan deh? gimana ceritanya aku percaya kepada dia Oh iya ya. Oh iya ya. begini nih tuh sama aja kakak seperti gong yang gemerincing ngerti nggak yang dia aku bilang kayak gini suka aku sama kamu Oh, misalnya kayak gitu suka aku sama kamu tapi kau suka sama yang lain? maksudnya suka aku sama kamu dari mana kau suka tunjukkanlah dulu percaya aku sama kamu dari mana kau percaya Tindakan lah iya dari apa sebenarnya feedback baliknya lah. Apa cuma omongan doang kan? satu oke Apa? kan Tuhan Yesus datang terima Tuhan Yesus minta Tuhan seluruhnya dan serahkan juga hidup seluruhnya berarti Apa? hidup di dalam Tunggu. dia Terima Tuhan Yesus seluruhnya, serahkan. kita seluruhnya Nah, hidup seluruhnya ini dalam artian gimana? kakak masih ini ya tentang kudus kudus ya Iya. kita mengatakan bahwa percaya kita masih dosa tapi kita masih bersinar Masih apa? masih anak iblis misalnya gitu kan di 1 Yohanes ada bilang kayak gitu banyak orang yang salah selama kita masih kita cenderung lemah melakukan dosa tapi mereka yang mempunyai
sejati pasti benci melakukan dosa dan bahkan menyesali ketika dia berdosa. Iya, betul. Ketika kita mempunyai manusia, kita menyesali. Tapi ketika kita tidak mempunyai iman sejati, ketika jatuh dalam dosa, nggak sadar dan bangga malahan. Gak sadar enggak malah. Iya, nggak sadar kita melakukan dosa dan bangga kita. Walaupun kita sadar bahwa itu salah, tapi bangga kita. Kita ayo kasih ke kakak terima, kakak terima. Ya kakak terima dan kakak terima. Kalau kakak enggak, kakak terima tapi enggak ada mulut kakak misalnya. Kayak mana kakak mau apa? Hilang dari haus. Kayak mana kakak mau minum kalau kakak nggak mau buka mulut? Bisa artinya buat apa deh tahu iman sejati dan Ini misalnya ada air, mintalah. tapi nggak aku minum gitu. Tapi nggak aku minum gitu loh. Ngerti nggak? Itu simpelnya aja loh. Mintalah, tapi nggak aku minum. Kayak mana kita nggak? Wajar nggak kasar. Kita minta tapi nggak diminum. Gimana kita bilang bahwasannya tidak diselamatkan? Kalau kita bilang cuma percaya, tapi nggak ada tindakan. Apa kata Paulus? Tunjukkanlah tindakan, tunjukkanlah iman tanpa perbuatan. Coba. Iman tanpa perbuatan cuma di mulut doang gitu. Nggak berarti nggak ada kejadian apa dalam itu. Orang aku nggak ngelakuin gitu loh. Terus enggak, sebentar aku nanya. Terus kenapa dibilang pemberitaan tentang salib itulah kebodohan bagi dunia itu apa? Bahwa dirinya berdosa gitu. Enggak menemukan bersama. Oh dia mungkin bikin aku selamatkan dari apa gitu ya? Dia sadar. Dia nggak sadar berdiri kamu. Kita itu berarti hidup gini dalam peperangan spiritual. Karena kita dengan orang spiritual setiap perang di alam bawah sadar peperangan yang tak terlihat. Kita nggak sadar lagi, sering nggak sadar. Dan kita menuju kita kan menjadikan musuh kita. Kita membenci dengan kita, benci sama dosen, benci sama apa. Ya itu jangan sama. Makanya aku langsung itu apa ya? bahkan orang yang nggak kenal, yang nggak kita kenal, itu kita masih. Makanya dibilang hukum terutama deh. Utama itu kasih Tuhan orang, kasih sama manusia. Intinya kak, Itu tak berarti satu manusia sama itu lebih semua. Bukan cuma orang yang mengasihi kita gitu. apakah kita apakah upahnya kalau cuma masih Orang berdosa benar. kasih manusia. Dan kalau bisa jangan ditanggap ya. Walaupun dia nggak minta musuh. Walaupun dia Gimana caranya? Misalnya, kau udah kesal sama aku, tapi aku berusaha berteman denganmu. Gimana cara aku biar bisa ya sadar. dekat sama aku? Maksudnya gimana caranya? Kan sebenarnya aku gak salah gitu. Mungkin aku buat salah tuh udah menyinggung perasaan, tapi aku udah minta maaf. Tapi kau tuh nggak terima gitu loh. Ah,
Masa dengan cara gini aja kau langsung makan gitu? Gimana caranya? Misalnya dengar, misalnya kakak ini orang asing, baik, baik, kakak orang asing, dia nggak mau ini sabar, misalnya Kok apa? nggak mau sabar, Kok itu apa? ngantri, misalnya. Tapi kalau misalnya Roh Kudus menegur, misalnya, eh masih ingat puasa, ampuni dia, masih. Jadi nggak ada kita misalnya ngasih karena kita dikasih seharusnya Ya harus dikasih pula ya. gimana pun kalau ada orang berdosa bersalah misalnya kakak bersalah introspeksi ke diri sendiri juga emang apa bersalah bukan berarti membenarkan kebersalahannya cuma jangan sampai kita benci sendiri biar sampai jangan benci bukan berarti dia salah kakak salah kakak salah introspeksi lah introspeksi lebih tidak bersalah terus kubiarkan ya itu salah juga atau misalnya introspeksi dia bersalah aku juga bersalah biar aja Terus ada nih kemarin pertanyaan. Ini pertanyaannya eh, jadi kan dia bilang ada tuh ini aku nonton yang Indra. Jadi tuh hai kalau cuma